Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di minggu ke-7. Jadi ini adalah minggu terakhir di sebelum UTS, jadi pertengahan. Jadi ini minggu terakhir di pertengahan semester ini. Jadi setelah ini kalian akan melakukan ujian UTS dan setelah itu baru kita masuk ke minggu ke-9. Jadi di minggu ini kita akan membahas mengenai objek. Jadi kita akan mengenal apa itu objek dan sebagainya. Sekedar mengingatkan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan di minggu ke-6. Kemarin saya juga lupa mengingatkan ya di kelas. Jadi di video saya sudah sertakan soalnya. Jadi silakan dikerjakan, silakan dikumpulkan tepat waktu ya. Jadi biar asisten yang mengoreksi itu tidak terburu-buru. Jadi usahakan tepat waktu sebelum lah. Atau kalau dapat tugas langsung kerjakan selesai, habis itu kalian bisa lebih santai. Baik, kita masuk ke materinya. Maaf. Oke. Nah, di minggu ini kita membahas tentang objects. Kita masih ada dua lagi basic konsep dasar yang akan kita pelajari, yaitu array dan function. Nah, kita di sini akan belajar mengenai objek. Jadi objek di sini berbeda dengan object oriented yang nanti akan kalian pelajari di PBO, di pemrograman berbasis objek. Itu akan menggunakan PHP. Tapi mungkin tahun depan akan diganti dengan JavaScript, tapi bukan untuk kalian ya, buat adik angkatan kalian. Nah, di sini kenapa objek diawali sebelum array dan function? Karena di dalam JavaScript sendiri objek itu adalah data type sendiri. Jadi itu yang membuat JavaScript mungkin sedikit fleksibel ya menurut saya ya. Jadi karena dia memiliki data type yang objek sendiri itu dijadikan data type. Jadi akhirnya kita tidak perlu lagi membuat suatu objek, atau kalau di Python namanya class. Kalau misalnya ada definisinya itu ada kelas namanya. Jadi kita sendiri langsung punya data type namanya objek. Ya meskipun di Python kita kelas itu sebenarnya juga data type. Cuma di sini objek itu dipahami sebagai data type. Karena nanti untuk kelas sendiri juga ada. Dan objek ini juga memiliki sifat-sifat seperti kelas gitu. Nanti apa tuh kelas? Nanti kita akan sedikit singgung, tapi kita nggak akan lebih dalam belajar tentang kelas. Baik, kita masuk. Pertama ini adalah topik discussionnya. Jadi nanti di dalam pembahasan objek ini kita akan pelajari tentang motivasinya. Kenapa sih kita butuh objek? Definisi. Jadi definisi apa itu objek. Kemudian bagaimana membuatnya, object creation. Lalu object manipulation. Ada dua itu. Jadi membuat dan manipulasi. Delete juga termasuk ya. Jadi kalau misalnya ada pernah tahu istilah namanya CRUD, create, read, update, delete. Nah, itu kan create, creation sudah ada. Update itu sebenarnya manipulation saja ya. Terus delete, CRUD ya. Read itu manipulation juga. Mungkin bisa dibilang, read itu bisa dibilang creation. Jadi kita membaca data, lalu kita membuat data baru yang ada di dalam komputer. Atau apalagi update itu manipulation, terus delete itu manipulation juga. Jadi kalau misalnya pernah paham konsep namanya untuk membuat suatu program paling sederhana itu kita menggunakan namanya konsep CRUD, create, read, update, delete. Itu akan sering diutarakan oleh Pak Arif nanti ya. Kalau kalian nanti lanjut ke materi PBO semester depan, Pak Arif pasti akan mengajarkan kalian bagaimana membuat program sederhana yang memiliki fitur CRUD. Jadi create, read, update, and delete. Seperti itu. Nah, di sini saya hanya mengajarkan yang creation sama manipulation karena menurut saya ini sudah mencakup create, read, update, and delete tadi. Nah, nanti di manipulation ada 3. Jadi ada querying and setting itu apa, nanti akan kita pelajari. Ada enumerating property. Jadi maaf, ini salah, saya edit lagi ya. Ini harusnya enumerating property. Kemudian ada split operator dan get and set method. Nanti di querying and setting ada 3. Object as associative arrays, prototype, chaining, and conditional property. Jadi ada 3 itu. Nah, nanti apa ini semua nanti akan kita satu-satu akan kita bahas. Jadi silakan. Jadi gini, ini akan saya rilis hari Kamis ini ya. Jadi hari Kamis akan saya rilis. Jadi usahakan tanyakan ya. Misalnya ada bingung, tanyakan sebelum kuliah dimulai atau tanya ke temennya. Jadi nggak perlu malu ya. Jadi mahasiswa itu harus berani kritis ya. Jadi nggak perlu takut karena belajar itu bukan paksaan ya. Itu hak kalian untuk kalian pengen tahu gitu. Nah, ini kami sodorkan sebagai dosen, kami sodorkan berbagai macam ilmu. Terserah kalian mau tertarik yang mana. Kalau kalian memang tertarik,
silakan ditelusuri lagi. Jadi nggak perlu saya harus suruh untuk bertanya untuk apa. Silakan apa ya, explore, karena konsep SMA dan kuliah itu berbeda ya. Kalau SMA kalian memang seperti masih dituntun, tapi di kuliah itu kalian bebas. Kalian apa yang mau di-update dalam skill kalian. Jadi hampir seperti main RPG ya, kalau pernah main game namanya role playing games itu. Jadi kayak Dota itu kan sebenarnya RPG. Jadi kita nambah item-item yang sekiranya kita bisa naikkan level si hero itu. Sama seperti kita kuliah itu, selama kita kuliah 4 tahun, itu kita gimana kita update-update item kita, yaitu skill kita. Hingga lulus itu kita jadi bukan hero ya, tapi kita jadi manusia yang punya kemampuan banyak lah, atau spesial, atau mungkin orang lain nggak punya kemampuan seperti yang kalian. Nah itu nilai jualnya lebih tinggi. Kalian punya nilai jual, karir kalian lebih berhasil. Jadi kalian nggak perlu bingung nyari kerja karena kalian punya nilai jual. Orang butuh kalian. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi silakan tanya, nggak perlu sungkan. Saya ada di ruangan SI sampai jam 5. Dan kemudian, nah motivasinya tuh sebenarnya seperti ini. Jadi Yasuke suatu ketika dia memiliki data di sebelah kanan itu. Jadi datanya itu I have a following data that list of all my daily expense. Jadi dia memiliki data yang mendata. Jadi dia memiliki data yang mendata atau mendaftar semua pengeluaran harian dia dalam satu hari. But the format does not help me when I need to analyze it thoroughly. Jadi formatnya itu nggak membantu dia untuk melakukan perhitungan, melakukan mungkin evaluasi apakah saya hari ini boros enggak, minggu ini boros enggak, seperti itu. Atau mungkin pengeluaran untuk makan berapa, seperti itu. Nah, contohnya di sebelah kanan ini pengeluaran dia. Sebenarnya masih panjang ya. Jadi pengeluaran dia misalnya Monday, March 21st. Terus breakfast at local food stall, artinya dia makan pagi, sarapan di local food stall tuh kayak kayak burjo gitu lah, kayak warung kecil, 20.000. Transportation to work, transportasi untuk bekerja, misalnya naik angkot 10.000. Terus atau bensin. Lunch with college, makan sama teman-temannya, mungkin dia traktir 50.000. Kemudian dia beli snack di convenience store, misalnya Alfamart, itu 15.000. Kemudian dinner at home 30.000. Nah ini hanya kasaran saja, ini contoh saja. Nah ini adalah kasus yang dimiliki oleh Yasuke. Jadi dia pengen nganalisis cuma datanya seperti ini gitu. Ya sebenarnya dia bisa kumpulin di Excel, cuma kalau dia bisa ubah ini ke dalam struktur data yang lebih mudah diolah, itu mungkin membantu dia. Misalnya ada suatu struktur data di mana dia bisa lebih cepat mengambil data pengeluaran dia, angkanya saja atau jenis pengeluaran, nama pengeluarannya apa di hari ini, jadi lebih cepat. Ini bisa disimpan dalam CSV, disimpan dalam format Excel. Cuma mungkin Yasuke yang ingin lebih ada nggak ya gitu, jadi dia bertanya. Jadi seperti itu ya, sebagai mahasiswa kalian ada nggak ya sesuatu yang bisa buat hal ini menjadi lebih cepat gitu. Ya mungkin ada, mungkin enggak. Kalau nggak ada, mungkin kalian bisa jadi menemukan hal itu yang pertama kali. Nah kemudian Arisa ngejawab, instead using a list of numbers. Sebenarnya bisa mau analisis pengeluarannya dengan membuat daftar angka, misalnya 20.000, 10.000, terus mungkin pakai list 2 dimensi seperti di Python. Jadi list 2 dimensi, elemen pertamanya nama pengeluarannya, elemen kedua adalah besar pengeluarannya. Terus seperti itu untuk semua pengeluaran dalam satu hari. Nanti bikin list lagi. Jadi sebenarnya listnya bisa dibilang 3 dimensi lah gitu. Jadi dimensi yang pertama atau sumbu aksis yang pertama adalah hari, kedua nama pengeluaran, kedua itu daftar expense-nya, pengeluarannya, baru yang sumbu ketiga adalah nama pengeluaran dan angkanya. Ya mungkin agak sedikit susah ya kalau dibayangkan. Nanti akan saya contohkan di belakang, di slide berikutnya. Nah kemudian Yasuke, can you tell me more about the object? Jadi si Arisa ngejawab, ya, you can collect them into a single data structure which called an object. Jadi kita dapat mengumpulkan data structure ini dalam suatu data structure itu apa Pak? Struktur data. Jadi bagaimana kita menyimpan data. Contohnya seperti array atau list seperti yang di Python itu. Jadi bagaimana kita menyimpan, mengumpulkan data yang terdiri dari misalnya angkanya lebih dari 1. Kalau misalnya satu angka dan itu integer, kalian pakai variabel aja udah cukup kan. Variabel masukkan dalam variabel itu. Atau menyimpan angkanya itu ya dalam angka itu masukkan angkanya. Misalnya 3 ya masukkan 3 di dalam komputer. Misalnya 3,5 masukkan 3,5.
Nah, kalian juga bisa menyimpan kumpulan angka, misalnya 3,5, 7,9 gitu. Jadi dua angka yang kalian simpan dalam list itu di Python ya. Nah, di dalam JavaScript itu juga bisa. Nah, tapi ada data structure yang lebih rich lagi, lebih kaya, yaitu objek. Nah, si Yasuki penasaran, ke Arisa, bisa nggak kamu jelasin objek itu apa? Sure, I will explain briefly the basic concept in the following slide. Jadi dia jelasin di slide berikutnya. Nah, ide dasarnya atau ide utamanya JavaScript objek itu seperti octopus ini. Jadi seperti taco bahasa Jepangnya. Nah, seperti octopus ini. Jadi saya kasih namanya Kuraken gitu. Nama octopusnya. Jadi misalkan Kuraken. Jadi misalnya kalian, kenapa sih Pak namanya let itu? Jadi seperti variabel ya, kalau kalian pernah di Matdis itu, kalau kalian mendefinisikan variabel kan, misalkan X adalah, jadi kenapa namanya let itu sebenarnya mengambil dari konsep matematika. Misalkan variabel ini sama dengan, karena kan variabel itu bisa kita ubah, makanya kita misalkan saat ini, tapi di kemudian hari mungkin kita ubah. Itu sedikit intermezzo ya. Oke, balik lagi. Jadi saya punya variabel name namanya Kuraken. Nah, ini adalah deklarasi untuk JavaScript. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di dalam JavaScript itu objek dideklarasikan menggunakan kurung kurawal, buka dan tutup, lalu di antaranya diisi dengan property names and property value. Ini mirip seperti dictionary di Python. Jadi ada key sama value. Kalau di sini namanya key-nya adalah property name, tapi di sini value-nya dinamakan property value. Namun ada tapinya. Tapi di dalam JavaScript itu sangat berbeda konsep objek dan konsep dictionary. Kalau di dalam Python itu dictionary mirip seperti generalisasi dari list. Nah, jadi kalian bisa menggunakan indeks yang lebih umum. Sama untuk JavaScript object. Namun di dalam JavaScript object dia memiliki sifat variabel ini seperti objek. Nah, di dalam dictionary mungkin nggak bisa ya. Jadi kita nggak punya nanti beberapa fungsi yang sudah ada di dalam objek itu, dalam variabel data type objek itu nggak akan kita temukan di Python, tapi kita temukan di JavaScript. Jadi itu sedikit kelebihan dan perbedaannya. Nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya ketika sudah memasuki methods. Jadi function yang ada di dalam objek, data type objek di dalam JavaScript. Nah, di sini ada namanya karakter Kuraken, dia punya 8 tentacle, 1, 2, 3 sampai 8 ya, sampai 8. Nah, tentacle yang pertama megang takoyaki. Jadi dia gurita dan dia memegang makanan yang terbuat dari dirinya gitu. Kayak ini hanya ilustrasi ya. Nah, di sini saya isi tentacle 1, dia berfungsi hold first takoyaki. Terus tentacle 2 hold second takoyaki. Nah, kemudian tentacle 3 until 8 sampai 8 itu tidak saya deskripsikan, saya cuma jelaskan oh ini bagian lengan ketiga gitu. Dan ini saya definisikan memanggil suatu fungsi atau suatu, karena kita belum pakai, jadi kita nggak tahu mau digunakan seperti apa, nanti tinggal isi aja inputnya. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap tentacle atau property has different purpose. Jadi setiap ini property ini namanya ya, dan ini punya value yang berbeda. Kalau value-nya sama gimana? Nggak masalah. Yang penting property name-nya jangan sama. Kalau sama nanti dia tabrakan. Jadi kalian harus bikin one property, one value, satu pasang. Dan ini analoginya kenapa dimakan property sama seperti tentacle itu. Setiap tangan-tangan dari octopus ini memiliki fungsi atau tujuan tertentu yang akan kita bisa kasih tujuan di situ. Jadi misalnya dikasih fungsi, diberi string, diberi apa lagi, angka, bebas. Tapi gagasannya seperti itu, ada property name and value, koma, lalu kalian tutup kurung kurawal. Nah, berikutnya objek JavaScript itu apa? Ini definisinya ya. Jadi main idenya, jadi main idenya ada property name sama value. Jadi dia setiap property itu memiliki tujuan yang berbeda. Jadi kalian bisa assign, bisa tambahkan nilai ke dalam property itu. Nah, di sini si Arisa
cerita, you can store all the information about Yasuke daily expense using variable of string and number. Ini contohnya ya. Kalau misalnya kita nyimpannya menggunakan simple, nggak menggunakan objek, jadi menyimpan pengeluaran si Yasuke. Jadi misalnya hari pertama, lihat variabel namanya day 01, Monday March 21st. Kemudian day 01, expense 01, breakfast at a local food stall. Jadi kita lihat penamaannya ngikutin, jadi expense 01 ini sebenarnya mengacu dari hari ini. Tujuannya untuk membedakan. Jadi bayangin kalau kalian tidak menggunakan data structure objek, nanti akan saya tunjukkan gimana caranya. Nah, kalian harus define satu-satu itu. Jadi setiap string satu variabel, setiap ini satu. Ya sebenarnya kalian bisa bikin pakai array, cuma kan kita masih belum ke situ. Jadi kita stepnya kita belajar objek dulu. Jadi nanti kalau kita ngerjakan tugas, gunakan semua penjelasan yang kalian pelajari di minggu sebelumnya. Boleh kalian menggunakan penjelasan berikutnya, cuma kalian harus paham. Jadi semua tugas saya itu saya sudah coba itu bisa menggunakan semua penjelasan dari topik yang sudah kalian pelajari di minggu sebelumnya. Jadi di sini kita belum belajar array ya. Kalau misalnya pakai array ini bisa disimpan dalam array, cuma kita belum. Nanti minggu 9 kita belajar array. Nah, di sini akhirnya menyimpan satu-satu. Kita butuh variable untuk menyimpan string, nama harinya, nama pengeluarannya apa, dan besar pengeluaran yang dikeluarkan atau nilai uangnya ya. 20.000, 10.000. Jadi ya ada problem di sini. Arisa bilang the problem is that we have to define. Jadi kita harus define for its expense and price with different variable names. Dari yang ini ya, expense-nya si Yasuke. There are many ways to declare an object. Here example. Jadi ada banyak cara ya untuk bagaimana sih declare. Declare itu mendefinisikan. Kalian sudah belajar declarative statement minggu lalu. Nah, di sini saya masih belum pakai contohnya si Yasuke, jadi saya pakai contoh misalnya bank account gitu. Nanti akan saya jelaskan gimana untuk mendefinisikan objek dengan data input dari si Yasuke, pengeluaran si Yasuke. Di sini ini contoh yang mungkin lebih mudah dimengerti ya. Jadi contoh kita buat nama variabelnya tuh bank account dan dia konstan. Kenapa konstan? Karena kita berharap kita nggak mau ubah-ubah nih namanya. Ya mungkin ya susah ya, karena data itu harus sama ya. Kalau kita punya akun bank itu kan namanya ya tetap sama. Kalian buka, kalau misalnya kalian ganti nama, nggak mungkin kan, nama kita nggak mungkin ganti. Dan kalau itu kita ganti nama, berarti itu akun yang berbeda. Misalnya mungkin akunan saudara kalian, adik kalian, kakak kalian gitu. Jadi maka saya namakan konstan, karena saya nggak ingin rubah namanya dan account number-nya. Jadi yang bisa ngubah hanyalah ada suatu mekanisme dalam objek itu. Nah, itu mengapa nanti kita lihat ya. Jadi di sini di dalam bank account ini terdapat 7 properties, ada 7. Ingat ya, objek itu terdiri dari property names and property value. Nama sifatnya, nama property, saya nggak menggunakan kata sifat ya, karena itu nggak diterjemahkan sifat. Nama property sama nilai propertinya. Property, atau kita pakai bahasa Inggris saja ya, property names and property value. Nah, di sini ada 7. Dari mana 7 itu? Itu dari 3 data properties. Di situ ada owner name, nama pemilik, account number, nomor rekening, dan balance. Balance itu jumlah uang yang ada dalam akun itu. Itu data properties. Lalu kita juga punya 2 methods. Method ini function ya. Jadi ada 2 fungsi yang dimiliki dalam objek itu. Jadi ingat, propertinya itu nggak harus nilainya angka atau string, bisa jadi fungsi. Bahkan bisa objek itu sendiri. Jadi bayangkan. Jadi menariknya dari JavaScript itu kalian bisa buat sesuatu yang lebih fleksibel menurut saya daripada Python. Nah, di sini ada 2 methods. Method ini function ya. Deposit and withdraw. Jadi kita bisa buat suatu fungsi. Jadi sini ada deposit amount. Oh maaf, di sini kayaknya ada yang salah naruh saya. Oke, maaf. Jadi ini propertinya, di sini kita tetap pakai koma ya. Jadi kita di sini nggak pakai titik 2. Jadi untuk yang special methods ini kita nggak pakai property names terus function gitu. Ya sebenarnya bisa pakai gitu. Tapi gini langsung kita namakan functionnya. Jadi isinya tuh ada
property name, property value, lalu ada function di sini. Jadi deposit amount ini function ya. Jadi ada dua function, tapi function itu disebut method. Nanti kita akan belajar function sendiri. Di sini adalah sesuatu yang ada di dalam objek itu, yaitu method. Di sini saya punya dua metode, deposit sama withdraw. Kenapa sih Pak kita butuh ini? Ya tujuannya gimana kita bisa bikin mekanisme untuk mengubah balance ini. Misalnya kita naruh uang nih ke dalam akun kita, maka balance ini harus nambah karena ada deposit. Kemudian withdraw juga sama, penarikan uang. Kalau nggak ada uangnya, kayak kita nggak bisa narik. Gitu. Karena kalau lihat di sini nanti ada logikanya ya. Kemudian to special method ini adalah metode untuk bisa menarik nilai dari balance-nya. Jadi kita nggak mau ya bisa edit balance-nya tuh seenaknya. Bayangin kalau misalnya kita bisa edit balance-nya seenaknya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita bisa ubah nilai uang dalam rekening kita. Kan nggak mungkin itu. User nggak mau. Oh, pemilik banknya nggak mau user itu ngubah nilai uangnya yang ada di dalam akun dia. Jadi si pembuat akun di bank itu dia harus bikin mekanisme sehingga user itu cuma bisa deposit, withdraw, itu aktivitasnya, atau dia misalnya pengen tahu balance yang sekarang berapa, bukan dapat nilainya terus bisa diedit ya. Dia di sini ada suatu mekanisme. Nah, ini namanya special method. Kenapa special method? Karena ada keyword spesial yaitu get and set. Tujuannya apa? Get itu akan mendapatkan property name, property value ketika diberikan property name. Caranya gimana? Get ini keywordnya, kemudian nama functionnya current balance, kemudian baru current balance ini isinya apa? Yaitu mengeluarkan this balance. This ini artinya kita mengakses ke objek bank account gitu. Jadi this ini sebenarnya memanggil dirinya sendiri bank account, kemudian dot ini mengambil property balance-nya, karena di dalam bank account itu punya property our name, account number, sama balance. Nah, ketika ini dijalankan current balance-nya atau kalian panggil get gitu, maka yang dijalankan adalah mengambil nilai ini, tapi bukan mengubahnya. Terus di sini objek ini hanya memberikan akses kepada usernya untuk mengubah namanya saja gitu. Jadi misalnya namanya berubah, tapi tidak mengizinkan mengubah ini ya. Bisa jadi ya mungkin namanya berubah, mungkin karena diserahkan ke adiknya atau apalah orang yang terdekat, tapi dia tidak diizinkan untuk mengubah balance-nya secara langsung. Dia hanya bisa mengubah balance ketika dia deposit gitu. Jadi kalau kita lihat sini ada deposit amount. Kalau jumlah amount itu yang dia deposit lebih besar dari 0, maka dia lakukan deposit. Tapi kalau jumlahnya enggak, depositnya fail. Misalnya saya mau deposit tapi negatif, apa yang terjadi? Maka kan balance-nya berkurang. Itu nggak boleh kan. Balance negatif berarti ada mekanisme yang salah. Ya, sama juga ketika withdraw, uangnya tuh harus ada di sini. Jadi lebih besar dari 0, dan penarikannya itu harus kurang dari uang yang tersedia. Nggak bisa kita narik 1 juta, uang di rekening kita cuma 50.000 kan, nggak mungkin. Jadi harus dicek dulu. Kalau bisa maka balance oke, penarikan berhasil. Nah, di sini lihat ada template literal. Jadi kita pakai template literal ya, saya lupa. Template yang string itu jadi $this balance. Jadi kita akan melakukan pencetakan nilai this balance. Nah, kemudian dites lagi kalau jumlah amount itu keluar dari di atas this balance, maka dituliskan tidak bisa penarikan uangnya karena dana yang tersedia di rekening itu tidak cukup, insufficient funds. Sebaliknya, kalau nggak dipenuhi semua atau amount yang penarikannya itu negatif, maka withdrawal value juga amount must be greater than 0. Jadi kalian menarik uang itu harus jumlahnya harus positif, kan nggak mungkin narik uang jumlahnya negatif gitu. Jadi tetap harus dicek semua kondisinya. Nah, ini kalian saran saya ditulis ya dalam JavaScript. Jadi jangan dikopas. Jadi untuk belajar coding itu kita juga praktek nulis sama seperti kalian belajar pencaksilat. Kalian harus latihan pernapasan, latihan gerakannya. Kalau kalian cuma ngelihat orang latihan pencaksilat, kalian terus berharap menjadi pesilat handal, nggak mungkin. Ketika kalian pengen jadi programmer atau software engineer, ya kalian harus terjun ke masalah itu dan mencoba merasakan bagaimana sih feel coding itu gimana. Meskipun sebenarnya awal-awal nggak ngerti ya, tapi dicoba dipahami per baris. Nah, di sini saya akan contohkan. Saya buka VS Code saya ya. Sini saya bagi 2 layar sini. Oke.
Terus, nah kalian buka, kalau saya sudah bikin namanya folder in class. Nah itu kalian buat folder baru namanya week 7. Nah ini bisa kalian kumpulkan dengan program yang pas di praktikum ya. Nah kemudian saya bikin suatu new file, misalnya bank account, bebas ya namanya bank account. Sebentar, oke, bank account.js. Nah habis itu apa yang kalian lakukan adalah mengetikkan ini. Jadi ini seperti apa sih? Jadi constant bank account. Ya emang agak lama, saya besarin lagi bentar, terlalu kecil mungkin. Oh ya, terlalu kecil. Nah ini saya kecilkan lagi. Bank account sama dengan kurung kurawal, enter, lalu kalian ketikkan owner name (2) John Smith, koma, account number (2), terus pakai string. Kenapa pakai string kok nggak pakai angka sih pak? Ya bisa jadi rekening kalian depannya 000. Kalau pakai angka kan nolnya diabaikan, makanya saya pakai string. Itu 23 45 67 8 9 0, lalu koma lagi, lalu balance (2) 5,000. Lalu kita tuliskan untuk metodenya, jadi melakukan deposit amount kurung kurawal, lalu if amount greater than 0, lalu di dalamnya kita taruh this balance. Nah ini maksudnya apa sih pak, this balance? Jadi kita ngambil ini, jadi kita bisa update ya di dalam satu wilayah, ini namanya scope ya, wilayah. Jadi yang kita lakukan update-nya itu masih di dalam sini. Jadi lokal, misalnya ada perubahan lainnya, misalnya ada balance di luar ini, itu nggak akan ikut berubah variabel balance-nya. Di sini yang kita akses variabel balance itu adalah yang ada di dalam bank account. Jadi this ini apa? This itu alias itu nama pengganti untuk sini bank account. Kita nggak bisa nulis bank account. Saya nggak tahu bisa nggak ya nulis bank account. Kayaknya nggak bisa gitu. Bank account sendiri itu nggak bisa kayak. Oh bisa ya. Coba bisanya, saya nggak tahu, nanti kita coba ya, bisa nggak waktu running. Tapi umumnya orang menggunakan kata this itu. Artinya this itu ini objek ini kita akses property name-nya, balance-nya. Kalian juga bisa manggil this owner name, this account number untuk mengakses variabel ini. Jadi kalian nggak perlu keluar dari fungsi ini. Ya mungkin di sini ada tentang fungsi tapi nggak apa. Nanti akan kita pelan-pelan fungsi itu apa. Tapi kalian sudah belajar juga kan di Python, jadi nggak terlalu kaget function itu apa. Cuma beda sintaks saja. Oke, saya tulis lagi plus sama dengan amount console. Ya ini saya sebenarnya harus siapkan codingnya, cuma nggak apa-apa. Nah, biar kalian juga tahu gimana sebagai seorang programmer ya kita harus mengetik juga ya. Di sini ada tanda backtick ya. Ini bukan tanda petik 1, tapi backtick itu biasanya berada di sebelah angka 1 sebelah kiri. Ya namanya backtick karena kita mau menggunakan template literal ya. Kalau kita tulis deposit successful exclamation mark new balance is $, and then this balance titik koma. Kemudian kondisi yang else-nya, else console log, lalu backtick deposit fail, amount must be greater than 0. Nah, koma, lalu kita define lagi yang withdraw-nya, withdraw, lalu amount kurung kurawal, lalu kita klik if amount greater than 0, and jadi ini ada operator n ya, bukan bitwise n, beda bitwise. Kalau bitwise n yang satu ya, kalian sudah pelajari. Ini yang bitwise operator logika n. Jadi harus dipenuhi dua-duanya kalau ingin nilainya benar. This balance
Dan kita akses this balance, kita kurangi. Jadi masih ingat ya, update nilainya negatif, sama dengan artinya kita update nilai this balance ini dikurangi dengan amount. Titik koma, console log, oops, terlalu cepat. Backtick lagi pakai template literal, withdrawal successful, new balance is dollar this balance, titik koma. Lalu kemudian apa lagi ya, sekarang bagian else if nya, else if amount greater than this balance, and then console log buka kurung backticks withdrawal fail, insufficient fund, dananya kurang, funds, then terakhir else console log backticks withdrawal fail, exclamation mark, amount must be greater than 0. Oke. Lalu di sini jangan lupa koma. Jadi setiap, salah kayak saya. Oh, ini ada fitur di VS Code. Jadi kalau kita scroll gitu, kita ada fitur. Sebenarnya saya nggak mau yang kayak gini ya. Bentar. Kok bisa keluar kayak gitu dia? Nah, nggak apa-apa lah. Jadi dia keluar ini ya, pangkal dari misalnya functionnya itu kalau di scroll dia line 15 nya tetap ada gitu. Jadi tapi nggak masalah, yang ngebantu kita, kita masih di dalam wilayah constant bank account. Oke, nggak masalah. Jadi ini koma karena kita mau masuk ke, kena minimize ya. Oke, balik lagi, terakhir 2 baris get current balance, lalu kita isi. Ini sebenarnya saya bisa nulis baris baru, tapi kalau misalnya fungsinya pendek, jadi bikin aja 1 baris gitu, return this balance titik koma, lalu koma lagi, lalu set owner name new name. Ingat, untuk get biasanya kita nggak masukkan input apapun ya di dalam functionnya, tapi kita keluarkan sesuatu. Berbeda dengan set kita butuh input karena kita mau mengubah. Jadi kita butuh apa yang akan kita ubah, bukan apa yang kita ubah, menjadi apa hal yang akan kita ubah. Jadi kita butuh perubahannya itu apa, new name. Baru kemudian akses. Ingat, di sini tidak ada return. Ingat, set tidak menghasilkan. Sebenarnya kalian bisa tambahkan return, cuma itu biasanya set itu kalau return pun dia hanya pesan ya. Tapi return kan pesan bukan return. Kalian bisa cek aja konsol gitu. Jadi nggak harus return. Return apa nanti kita akan bahas di function ya. Mungkin di sini hanya menyinggung sedikit. Nah, di sini owner name-nya kita akses ya. Owner name kan yang di sini objek yang atas kita akses, lalu kita ganti. Makanya di sini ada sama dengan new owner name. New name ya, new name titik koma. Oke, setelah selesai coba kita running, saya besarkan ya. Kayak sudah ya, oke. Ya, ini ada fitur. Oh, ada sticky roll ya. Jadi saya lupa. Ini kayak ngeklik di sini kayak kena klik sticky roll ini. Nah, saya lebih suka yang nggak ada sticky rollnya. Aduh, ada nggak sticky roll tuh di mana? Kayak di bagian view. Ya, nanti kalian bisa cari sendiri sticky roll itu di mana. Explorer ya. Jadi kalau di roll mungkin di sini ya sticky. Saya nggak tahu. Jadi kayak mungkin kena klik tiba-tiba gitu. Oh, di sini kayak mungkin. Ya tidak ada. Ya silakan cari ya gimana setting sticky roll. Kalau memang suka yang pakai sticky roll itu, jadi kalau di scroll itu masih namanya di sini tuh masih tetap gitu. Oke, saya nggak tahu cara bikinnya sticky roll. Silakan kalau tertarik yang sticky roll. Jadi kalau kita di scroll sini, sticky scroll ya, apa sticky roll. Jadi
Ketika di scroll ininya tetap satunya tetap ada gitu. Bentar, saya juga penasaran gimana ya cara bikin sticky roll. Saya cari di Google sticky roll in VS Code. Oh, tools, option, text editor, general. Oh, di sini ada tools. Gimana? Menu bar, select tools, option, text editor, and general. Turn sticky roll on off. Oh, ini cara turn off-nya. Jadi from the Visual Studio menu bar. Oh, ini di sini ya. Menu bar, select tools. Text editor. Menu bar, tapi kok nggak ada ya menu bar saya. File. Ya nggak ada tools itu. Coba saya kecilin lagi. Ya mungkin kalau ada yang tahu silakan dicari ya. Saya jarang gunain sticky roll itu. Tools. Working, you try to work around, select tools. Tools itu di mana? Bentar. Tools in VS Code. Menu di mana dia lokasinya? Oh, ini Note ya 2009 nggak ada tools malah. In some Note like show me for tool drop down menu should be login doesn't exist, but it does in VS Code. The software almost same name. Oh, di file preference ini ya. Oke. Ini nggak ngejawab sih. File preference. Oh, di sini preference. Kemudian ada setting. Top right corner 3 dots. Top right corner 3 dots ini nih. Iya, terus gimana? Top right corner user setting, workspace setting. Oh, di sini ada. Oke. Are you missing some? No, that is, thank you. Click on the gear right to feature. Gear right-nya mana? Oke. This is not tool menu in VS Code. Ya, ini agak-agak. You can check searching Visual Code in Google Image. This screenshot show me no tools. Iya, nggak ada tools ya. Ya, mungkin panduannya yang lama. You might be confused with Visual Studio and Visual Studio Code. Yeah, it's two entirely different. Oke, salah saya. Sticky note-nya itu saya tadi salah nyari. Ini di apa? Saya nyarinya itu Visual Studio. Jadi ada Visual Studio sama Visual Studio Code gitu. Nah, itu yang berbeda. Nah, di sini caranya gimana? Oh, ada pakai eksperimental ya. Ya, saya kalian bisa triknya itu. Saya nggak tahu, mungkin karena update kemarin VS Code saya Ctrl Shift P. Nah, kalian ketik aja sticky. Nah, itu ada terminal. Oh, ini terminal atau ini toggle editor sticky roll. Jadi kalau kita lihat masih ada ya sticky. Kalau mungkin kalau yang suka kayak gini nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka yang nggak ada sticky rollnya itu. Oke, mungkin saya biarkan, jadi biar ngebantu juga. Jadi cara nyetingnya ternyata saya salah nyari ya. Jadi tinggal Ctrl Shift P, ketik aja sticky roll, scroll. Bukan roll, scroll. Karena ketika scroll dia stick ya. Nama dari variabelnya. Oke, terus gunakannya ya mana? Gimana nih, Pak, menggunakannya? Oh, di sini kok ada embed has type any owner name. Oke, mungkin ada yang salah. Saya codingnya owner name. Oke, nggak masalah. Coba kita jalankan. Sebenarnya nggak ada error ya. Nah, cara ngaksesnya misalnya kayak gini. Bank account. Misalnya saya mau tahu current balance-nya berapa. Nah, itu kalian console log di sini. Jadi di luar objeknya ya. Ini kalau kita running hasilnya pasti 5.000 ya. Jadi kalau saya jalankan, ini saya ada di mana ini? LS. Ada di dalam sini. Saya folder saya ada di mana nih?
di dalam SI ini ya. Jadi saya harus cd SI terus ls. Nah di ls itu ada in class, jadi saya cd lagi in class, cd lagi week 7. Jadi ingat harus masuk ke foldernya. Kemudian baru kita bisa jalankan node di sini bank account. Oops, error. Apa yang error? Bank account current balance is not a function. Ya maaf, current balance ini bukan function. Jadi mungkin nggak butuh function dia. Oh, nggak butuh kurung ya. Jadi kita naik lagi. Nah di sini kita lihat 5000. Jadi kalau manggil ini kita nggak perlu kurung ini. Tinggal aja langsung bilang current balance ini. Mungkin kayak nggak perlu kurung, bisa nggak? Oh nggak bisa ya, syntax error. Jadi tetap butuh kurung. Cuma pemanggilannya ketika di sini dia nggak butuh kurung. Jadi dia panggil namanya saja langsung otomatis menjalankan fungsi ini. Nah, gimana kalau misalnya owner name kita ganti? Jadi misalnya kita ganti console log set owner name berarti bank account. Set owner name. Kita nggak usah ngetik setnya, kita ngetik namanya owner name terus kita ganti namanya itu Oliver misalnya pakai string ya, Oliver Hans. John Smith kita ganti Oliver Hans. Nanti kita cek dengan cara console log, kita cek namanya bank account, namanya kan apa tadi, owner name ya, ini. Nah kita cek lagi bank account owner name, bisa nggak ya? Jadi kalau saya running, oops nggak bisa. Bank account owner name is not a function. Oh, kenapa seperti ini? Set owner name, new name. Oh saya salah ya. Saya menggunakan owner name yang sama. Harusnya saya bukan owner name juga. Coba kayak ini salah ini contoh. Owner name di sini owner name. Jadi jangan gunakan properti yang sama. Jadi mungkin saya ganti, nanti akan saya perbaiki ya. Set ini gini aja, set owner name. Nah, kalau saya panggil set owner name, lalu saya print, terus view terminal. Lalu saya tas, oh tetap error. Set owner name Oliver Han. Set owner name is not a function. Oke, ada yang tahu gimana ya? Saya juga. Oke, nanti akan kita pelajari lagi bentar. This owner name, set owner name new. Apa mungkin gara-gara baru ya, owner name set. Dia ada errornya pak. Property set owner name basically has type any because it set accessor lack of parameter type annotation. Ya dia butuh type ya. Set owner name property set owner name, this owner name sama dengan new name. New name-nya ini. Lalu bank account. Oke, nanti akan saya tunjukkan gimana cara bikin set ini. Jadi sembari jalan, karena ini nanti bagian yang terakhir. Kalau yang Anda tahu ketika presentasi silakan dijelaskan ya. Jadi saya mungkin ada yang kelewatin. Baik, saya balik lagi di sini. Nah, berikutnya sebentar, ini kok gini mouse-nya ini. Oh ya, karena saya pakai slideshow nasi. Nah, berikutnya saya besarin lagi. Jadi itu objeknya ya. Nah, berikutnya bagaimana ngebuatnya? Ya tinggal diketik kan udah tahu kan. Cuma struktur pembuatannya gimana? Nah, di sini saya menggunakan namanya syntax railroad atau railroad diagram atau syntax diagram. Atau ini sintaksnya. Jadi syntax itu aturannya gimana sih Pak ngebikin JavaScript object. Jadi kayak misalnya gimana sih bikin kue pisang goreng gitu. Bikin pisang goreng gimana? Pakai tepung. Terus yang pertama kalian nyari pisang, habis itu pisangnya kalian iris dulu. Ya bentuknya macam-macam, ada yang diiris bulat-bulat. Kemudian kalian bikin adonan menggunakan tepung, lalu
masukkan pisangnya ke dalam tepung. Kan nggak mungkin kalian goreng dulu kemudian kalian cari pisang, itu kan nggak mungkin. Kalian harus nemukan pisang dulu, baru nanti pisangnya dimasukkan adonan, baru digoreng. Kan nggak mungkin kalian goreng kemudian kalian masukkan pisang kalian goreng, jadi nggak tahu yang digoreng apa, kalian langsung goreng tapi kalian belum ada pisangnya. Jadi maksud saya cara ngebuatnya tuh urutannya itu, jadi nggak terbalik-balik. Sama di sini untuk ngebuat JavaScript object itu kita punya urutan. Nah di sini menggunakan namanya reload diagram. Ini diagram yang sangat-sangat mudah dipahami menurut saya ya. Jadi bergerak dari kiri ke kanan. Garis vertikal ini disebut terminal. Bentar ya. Saya butuh OBS-nya jalan dulu. Ups, kayaknya. Oke, saya slideshow lagi. Jadi dia garis vertikal ini adalah terminal. Saya view lagi ya. Ini adalah terminal dari kiri ke kanan. Sama seperti stasiun ya. Jadi saya punya terminal station. Station di sini stasiunnya, stasiun kiri sama yang kanan, dia bergerak dari kiri ke kanan. Kayak kita sama kayak baca tulisan di buku. Nah, cara bacanya gimana? Kalau kita ketemu objek yang hijau ini, berarti kita masukkan kemungkinan pertama. Jadi, kita lihat di sini setiap objek itu selalu dimulai dengan kurung kurawal. Nah, habis itu kalian bisa milih jalur ke atas atau ke tengah gitu. Nah, kalau misalnya ke atas, kalian lihat, ikuti, maka kalian ketemu lagi kurung kurawal lagi. Jadi, kalau kita lihat di sini, opsi yang pertama, kalian hanya punya objek yang tidak memiliki property name dan tidak memiliki property value. Kalian nggak bisa muter gini ya. Jadi alur dari reload diagram ini kalian nggak bisa muter. Jadi ikuti smoothnya ini ya, lengkungannya ini. Ya sama seperti kereta, kalian kan nggak bisa putar balik ke jalurnya. Kita harus ngikutin percabangannya ini sesuai arahnya. Jadi dia selalu maju ke depan. Kalau mundur pun dia harus bikin lengkungan yang cocok gitu. Jadi lengkungannya harus seperti ini. Kan ini lengkungannya cuma ke depan. Jadi opsi yang pertama hanya punya kurung kurawal dan kurung kurawal saja. Lalu opsi yang kedua, kalian bisa ambil jalan yang tengah sini, kemudian yang atas. Name ini apa? Property name. Kemudian kalian lanjut lagi titik 2. Kemudian kalian bikin expression. Terserah expressionnya apa. Kalian sudah pelajari kan di minggu lalu, expression itu apa. Bisa angka, bisa string gitu. Bahkan bisa perintah yang lain, function, macam-macam. Kemudian kalian bisa lanjut selesai, atau kalian muter lagi. Kan di sini ada percabangannya. Muter, pasang koma, terus milih lagi, pilih name atau string gitu. Jadi bisa menggunakan nama atau menggunakan string. Kalau yang maksudnya nama itu apa? Jadi nama itu seperti ini nama ya, owner name. Atau kalian bisa menggunakan string gitu. Jadi misalnya balance gitu. Mungkin nggak ada contoh, nanti akan saya contohkan. Saya mau tunjukkan ini dulu. Jadi gimana baca reload diagram. Jadi semua objek literal itu bisa dibuat dari simple diagram seperti ini. Daripada kalian mendata segala kemungkinannya, kalian menggambarnya dalam railroad diagram. Ini ngebantu nanti ya ketika kalian belajar tentang JavaScript Object Notation, itu banyak ditulis di dalam dokumentasi mungkin. Kalau kalian buka JSON itu, dokumentasinya menggunakan railroad diagram. Mungkin saya perlihatkan ya. Jadi JSON, JavaScript Object Notation. Kalian klik di sini JSON, itu menggunakan railroad diagram. Cuma mungkin simbolnya beda ya, pakai panah dia gitu. Dan ini semua kemungkinan JSON yang bisa kalian bikin. JSON itu apa sih? Jadi data type interchange format data. Jadi yang kita gunakan untuk melakukan penukaran informasi antar komputer misalnya. Itu menggunakan penyimpanan format datanya JSON. Oke, balik lagi. Jadi itu objek literal. Ini objek literal sama seperti template literal, jadi seperti literal yang kalian telah pelajari ya. Jadi strukturnya itu gimana ya? Lexical structure ya, gitu ya. Sama lexical structure kan kalian bagaimana nyusun angka ya. Di sini literal, maksud literal, maaf kayak saya harus perbaiki. Literal di sini maksudnya gimana kalian mendefine objeknya itu langsung di coding kita. Literally kayak tadi kata literally ya. Literal itu secara langsung ya. Jadi secara langsung ya kalian harus tuliskan kurung kurawalnya, namanya gitu. Ada nggak yang cara otomatisnya? Mungkin ada, saya lupa. Jadi dibaca, misalnya kayak baca JSON, terus habis itu di load jadi objek. Oke, lanjut. Jadi ada 3. Yang pertama menggunakan objek literal yang tadi saya jelaskan, atau new operator, ini menggunakan operator namanya new. Ini konsep sama seperti PBO sebenarnya.
Jadi kita buat kelas namanya objek. Oh, kita buat objek namanya dari data type objek. Terus kita nanti juga tahu ya bahwa array sendiri itu sebenarnya juga objek. Nanti ada juga date ini objek untuk waktu. Jadi nanti isinya adalah waktu. Terus ada map, pemetaan. Ini pemetaan bukan peta itu ya, tapi ini pemetaan yang seperti di matematika discrete ya. Jadi kalian memetakan dari satu input ke output. Kemudian ada pakai menggunakan object.create. Jadi kita panggil kelas, sebenarnya bukan kelasnya, kelasnya dari JavaScript namanya. Ini sudah ada di dalam program JavaScript-nya, object.create. Baru kita masukkan template objek literalnya, atau langsung ketik objek literal kan bisa, tapi kalian bisa juga menggunakan seperti ini. Misalnya nih inputnya adalah string, kalian bisa otak-atik dulu sebelum kalian masukkan ke dalam objek creation ini. Jadi kalian bisa masukkan seperti ini, atau menggunakan create null. Kalau ini berarti nggak ada objeknya, null. Atau menggunakan objek prototype. Jadi objek yang sudah di-define di dalam JavaScript. Seperti apa? Ya nanti kita akan coba print ya. Jadi kalau penasaran, saya buka lagi VS Code-nya. Mana VS Code-nya? Di sini saya buka langsung Node.js aja ya. Node.js, kok nggak ada Node.js? Node ya, kok Node.js? Node let o3 sama dengan object create object prototype. Apa yang kita punya O3 itu ya objek kosong, tapi kita buatnya dari objek yang lebih besar, terus kita ambil gitu. Namanya objek prototype. Apa sih Pak objek yang lebih besar? Nanti akan kita pelajari saat sampai di slide prototype chaining. Nah, misalnya kalau saya buat yang O2, jadi kalian bisa coba seperti ini codingnya ya. Objek create null. Nah, kalau saya print O2 itu, nah itu agak berbeda ya. Jadi ada di sini ada data type-nya objek null prototype 0. Kalau yang tadi dia langsung objek kosong, jadi hampir sama seperti misalnya saya buat let o4 itu objek kosong ini, itu sama kayak dengan o3. Ups, salah ketik let harusnya. Ya kalau saya ketik o4 dia juga objek kosong. Ini juga sama nanti yang kita punya, misalnya let o1 sama dengan objek create. Ups, kayak salah. Create x1 y1. Kalau saya print O1 nya juga objek. Duh, kok O1 objek kosong ya? Sebentar. Objek create. Sebentar, ada yang O1, tapi kalau saya punya akses X saya bisa ya. Jadi O1 nya dia nggak objek kosong, tapi dia punya property name X. Jadi kalau kita akses itu nilainya 1, Y juga 1 gitu. Jadi kita bisa akses juga. Tapi kalau kita tuliskan O1 nya, dia keluarnya objek kosong. Nah, kalau kita punya O2 bisa apa yang di dalam itu? Kita nggak ada, X itu nggak ada, Y nggak ada, karena dia hanya berdiri sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk object creation bisa menggunakan 3, atau yang umum dulu mungkin yang simple ya, decrypt manual menggunakan kurung kurawal. Nah, ini tambahan lagi, jadi tentang prelude diagram. Jadi saya gambar lagi yang di atas tadi, yang ini saya taruh sini. Ini penjelasannya, misalnya kalian pilih jalur yang atas, itu kita buat empty object. Kalau pilih jalur yang tengah tadi, name titik 2 terus selesai, kalian punya yang ini. Jadi, atau kalau kalian pilih jalur yang ke bawah ini, saya bentar. Kalau kalian punya jalur, kalau kalian ambil jalur yang bawah ini, string terus ke atas lagi, terus selesai, itu dapat yang string kemudian titik 2 expressionnya ini. Nah, kemudian yang keempat adalah kalian bikin seperti ini, name di sini, terus expressionnya adalah banana, terus kemudian muter lagi, koma, terus kalian ngambil yang string sini, string yang saya pakai Latin name,
terus titik 2 nilai ekspresinya Musa Kuminata, terus koma, terus kalian muter lagi. Jadi belum nyelesain di sini ya, muter lagi keretanya. Tapi sekarang ke name ya, name titik 2 ekspresinya adalah angka. Jadi ini adalah objek untuk buah dengan nama banana, Latin name-nya ini, price-nya ini. Nah, kapan sih Pak kita pakai string? Kalau property name kita itu ada spasinya di sini. Jadi kalau ada spasinya, kalian gunakan aja string. Tapi mungkin kalian, oh saya jarang Pak pakai spasi, ya udah, kalian bisa pakai yang name. Jadi sebenarnya pakai string ini kalau name di dalam nama kalian tuh ada spasinya di sini. Jadi itu kelebihannya ya. Kalau di dictionary Python juga bisa gitu. Cuma misalnya di dictionary Python kita harus define key-nya tuh harus string semua. Jadi nggak bisa kita name karena nanti dianggap sebagai variable. Kalau di Python, kalau di JavaScript itu beda. Jadi dianggap di sini adalah property name dari fruit gitu. Kalau kita akses fruit.name maka keluarnya banana. Akan kita pelajari waktu query-nya tadi, query nanti. Jadi tadi ada pembuatannya menggunakan literal, yang literal ini, kemudian ada pembuatannya menggunakan object.create. Nah, pembuatan object.create itu dia sebenarnya mengambil, jadi gini, objek itu adalah data type yang paling general, lalu data type yang lainnya seperti array, map, dan semuanya itu turunan atau diwariskan. Jadi nanti semua yang ada di sini, bukan atribut, property name-nya, beberapa property value yang defaultnya itu akan diturunkan ke objek yang anakannya. Jadi gini, awalnya itu dibuat objek ini sama programmer, terus mungkin ada programmer yang lain, tapi ini kan karena sudah dikembangin ya JavaScript, programmer yang lain, oh saya pengen bikin objek yang spesifik untuk ngurusin array gitu. Terus nanti kalian, ini sebenarnya ada banyak ya, di sini saya cuma mencontohkan 3 aja. Nanti ada objek yang cuma ngurusin data type ini. Jadi sama kayak kalian, ini hierarkinya ya. Jadi misalnya ada undang-undang, cuma undang-undang itu kan nggak langsung, undang-undang yang di pusat tuh nggak langsung diterapin di masyarakat langsung kan. Tapi ada turunannya untuk pemerintah kota gitu. Maaf, pemerintah kota itu ngikutin undang-undang. Pemerintah kota juga punya undang-undang. Jadi undang-undangnya kan yang nggak jauh beda. Jadi turunannya cuma lebih spesifik, dia mendetail semuanya khusus untuk kota itu. Sama seperti prototype di sini. Dan ini adalah objek yang prototype, makanya dinamakan prototype karena nanti kalian akan manggil objek ini terus kalian akan mengisi metodenya kayak apa semua. Maaf, bukan mengisi ya. Kalian bisa membuat objek turunan baru dari array ini. Tapi kita nggak akan ke situ dulu ya. Ini namanya konsep inheritance. Jadi semua property name dan property value yang ada di objek ini akan diturunkan ke anaknya, ke keturunannya, inherits. Jadi diwariskan. Inheritance nanti akan kalian pelajari di PBO konsep ini, tapi kita nggak akan pelajari di JavaScript ini. Nah, kalau kita lihat ini contohnya yang tadi create null sama object prototype. Terus object 3 inherit all the property from object prototype. Tapi O2 tidak menginherit apapun. Misalnya di sini ada property name sama value apa, itu nggak akan di inherit kalau dia pakai null ya. Karena null ini nggak punya apa-apa. Kalau object prototype itu ada isinya. Jadi kok bisa tahu saya Pak? Ya, kok bisa tahu saya sih gitu. Ya ketik aja objek prototype. Saya lupa ngeceknya. Dia bentar, cara ngeceknya itu how to check type ya. How to check property name in object JavaScript. Has on property ya. Jadi getting the object property name JavaScript. Itu caranya ya pakai object key. Jadi kalau mau tahu isinya objek ya, kalau di print seperti itu ya. Kita pakai object key. Lalu kita panggil tadi namanya object prototype. Oh, isinya masih kosongan. Harusnya dia ada isinya ya. Console log key. Ya dia sebenarnya nggak kok ya, ada listnya ya. Oke. Ya karena objek prototype dia hanya kosongan sih. Atau mungkin saya cari property name for object prototype. Ya sebenarnya di dalamnya ada constructor ya. Constructor ada banyak
constructor object prototype constructor its own reference page. Ya itu bicara ke kelas, mungkin saya skip aja ya. Tapi intinya kalian kalau membuat menggunakan create ini ada dua macam. Kalau kalian buat objek dari ini harusnya huruf besar ya. Sebentar ya, ini harusnya huruf besar. Koreksi dulu, ini harusnya huruf besar. Kalau kalian buat objek dari objek yang lain yang lebih umum, itu kalian kalau menggunakan objek.create terus masukkan objek yang lebih umum, maka kalian akan dapatkan semua metode get itu di dalam objek yang kalian buat, yaitu O3. Tapi berbeda kalau kalian objek create menggunakan null di sini. Terus kalau misalnya kosongan bikin apa? Kayak bisa kosongan, coba ya. Saya juga objek create kosongan gini. Oh, nggak mau ya. Jadi objek create minimal harus ada null dia. Terus dia baru mau, atau kurung awal kosong bisa nggak? Kayaknya bisa. Nah, juga bisa ya. Jadi yang penting ada inisialisasinya kosong atau apa, atau objek yang lain. Jadi di sini saya cuma menjelaskan perbedaan objek create null sama objek create objek prototype. Prototype itu adalah objek yang lebih umum dari prototype yang lainnya. Kalau misalnya saya buat objek create nanti array prototype, nanti kita kayak punya semua metode ya, kita punyanya nanti objeknya itu mirip seperti array yang indukan dari. Jadi sebenarnya objek create itu kita punya parent, nanti objek create itu kayak ngambil anaknya gitu. Sebenarnya bukan ngambil anaknya, kita buat objek baru yang mirip seperti parentnya gitu. Tapi dia lebih spesifik khusus untuk yang kita inginkan. Oke, lanjut lagi. Silakan kalau ada pertanyaan ya tanyakan sebelum presentasi ke saya, ke ruangan dosen SI, nggak perlu malu gitu. Atau ke komen atau ke asistennya, ke komentar di YouTube asisten, atau ke WhatsApp, bebas. Nah, akhirnya kita balik lagi ke masalah kita yang di awal, gimana kita menyimpan daily expense Yasuke gitu. Nah, kita bisa simpan daily expense-nya itu menggunakan 2D array. Jadi kita bisa gunakan 2D array. Kalau kita gunakan 2D array seperti nanti kita akan pelajari ya di pertemuan berikutnya. Jadi kita let d, nama variabelnya, hari pertama, kemudian property name-nya adalah tanggal, Monday, March 21st. Kemudian koma lagi, kita masukkan stringnya, expense and price tadi, pengeluaran dan nama pengeluaran dan harganya. Lalu kita isi dengan array 2 dimensi. Jadi kita lihat di sini ada kurung kotaknya itu. Di dalam list ini, bukan list ya, di dalam array ini ada array lagi. Jadi ini array yang pertama, kedua, ketiga. Bentar, nggak kelihatan. Ini array yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu dikumpulkan dalam array yang lebih besar ini. Kemudian titik koma. Nah, akhirnya si Yasuke, oke, I got it. Then how do we manipulate? Jadi oke lah, kita sudah bisa nyimpan ini. Terus manipulasinya gimana gitu. Nah, next topic kita bahas. Next topic bukan next week ya. Masih minggu ini. Pada slide berikutnya kita akan bahas bagaimana manipulasi daily expense ini. Oke, ini bagian terakhir, manipulation object. Jadi ini keren ya, saya minta ChatGPT untuk bikinin. Jadi bisa nggak dirimu ke saya ngomong ke ChatGPT ya, bikin quote terkait JavaScript terkait istilah manipulating object. Terus dia bikin, the magic of creation lies not just in the act of making something, but in the process of transforming it into something truly exceptional. Jadi apa ya, magic itu apa? Sihir ya, sihir penciptaan. Jadi kita bisa membuat orang itu apa ya, takjub gitu. Bukan membuat sesuatu. Mungkin kalau kita kan, oh ada orang bisa bikin kapal terbang, wih keren. Tapi sebenarnya yang lebih keren lagi itu bukan membuat sesuatu itu magic of creation, tapi in the process of transforming it into something truly exceptional. Misalnya kalian buat onde-onde, sederhana kan, semua orang tahu. Tapi kalau misalnya kalian buat onde-onde itu bisa kalian jual ke luar negeri. Jadi kalian transform penjual bisnis onde-onde itu jadi sesuatu yang mewah. Nah, itu yang saya maksud sebagai process of transforming it into something truly exceptional. Kalian nggak perlu jelasin slide ini ya, di presentasi ini cuma tambahan saja.
Nah, ini beberapa manipulasinya. Saya nggak akan bahas satu persatu, tapi mungkin di hands tutorial di praktikum akan dibahas satu persatu ya. Di sini cuma dibahas mungkin querying properties, setting, enumerating, sama get and set ya, sama beberapa sifat yang lainnya. Jadi di sini ya, misalnya kita mau dapat ini, kita declare dulu objek dan kita ingin dapatkan nilai properti dari x gitu. Jadi kita bisa menggunakan a.x atau a kurung kotak tanda petik x tanda petik kurung tutup, kurung kotak tutup, kurung siku ya, orang yang nyebutnya siku, saya kotak karena saya dari bahasa Inggris square bracket gitu. Jadi saya menyebutnya square oh kotak, tapi ada yang nyebutnya kurung siku. Oke, nggak masalah. Kemudian delete, bagaimana kita mendelete properti? Ya sudah, delete a.x, jadi dipanggil ya property name-nya, atau delete a menggunakan yang indexing ini ya. Sebenarnya ini bukan indexing sih, memanggil property name menggunakan string ini. Atau menambahkan properti, misalnya targetnya x, terus source-nya ini ya. Jadi kita assign target ini ke dalam source. Jadi kita punya objek isinya tuh x, properti x dengan nilai 1, properti y dengan nilai 2, dan z dengan 3. Kemudian kita juga bisa ubah nilai properti value-nya. Jadi kita akses dulu, kemudian kita assign dengan nilai baru. Ada dua opsi di sini ya, menggunakan yang key atau langsung dot nama property name-nya. Kalian gunakan dot itu kalau property name-nya itu tidak ada spasinya. Kalau ada spasinya kita harus menggunakan yang ini. Lalu enumerating property ini yang paling penting, kalian bisa looping ya di dalam objek itu. Jadi let prop in a, maka kita ini propertinya bisa kita print, setiap properti ini kita print. Kemudian membership test artinya ada nggak properti ini di dalam objek kita. Jadi a has on property ada banyak ya, x in a dot has on property y. Jadi apakah a memiliki property y, atau lagi a property is enumerable. Apakah x itu property yang bisa kita iterasi kayaknya mungkin. Nah, ini silakan coba, saya penasaran juga. Saya sudah setahun tidak melihat ini ya. Saya masih fokus ke bahasa pemrograman yang lain. Jadi oke, nggak masalah. Coba kita di Node.js ini ya, let a x titik 21 y titik 21. Oke, a sudah benar itu. Kemudian misalnya saya tes property is enumerable x true. Oke, jadi dia apakah properti itu bisa kita enumerable, kita cacah. Jadi sebenarnya kita cek ya, x itu ada nggak di a. Jadi ada banyak cara untuk mengecek apakah properti ini ada di dalam objek a. Lalu ada objek method, di sini ada toString, a method to set behavior of object when interacting with string. Ya, ini untuk ngubah method set behavior of object when interacting with number other than string. When interacting with number. Saya nggak jelasin yang ini ya, toString. Oke, mungkin saya skip aja dulu. Kalian bisa cari ya, misalnya kalian kalau yang penasaran .toString itu apa, Pak? Kayaknya dia ngubah ya. Coba mengubah itu ke dalam representasi string. toString, a method to set a behavior of an object when interacting with string. Oh, oke. Jadi gini, maksudnya toString itu apa? Jadi misalnya saya punya a ya, ditambah string a gitu. Nah, kita punyanya objek-objek. Nah, toString ini itu adalah mekanisme. Jadi nanti kita harus define dulu ya toString itu di dalam objek E. Jadi di dalam objek itu nanti E sama dengan, terus ada banyak atribut. Bukan atribut, saya kebawa ke Python. Property name, property value, nanti kalian bisa bikin function lagi namanya toString. Lalu kalian define function toString itu ngapain gitu. Nah, itu nanti misalnya kalau dia berinteraksi dengan string, akibatnya apa. Makanya di sini saya tulis a method to set the behavior. Jadi untuk mengeset behavior dari objek ketika berinteraksi dengan string, kalau yang value of dengan number. Jadi misalnya saya operasikan objek saya dijumlahkan, dikalikan dengan bilangan atau dengan teks, dengan string, saya punya mekanisme bagaimana melakukan operasi itu. Value of untuk angka dan string untuk toString untuk teks. Tapi kita nggak akan situ ya, itu cuma tambahan. Dan ini ada beberapa catatan untuk bagaimana melakukan query. Query itu sebenarnya pemanggilan isinya ya. Dan mengeset property itu, misalnya kita ganti property value-nya. Ada istilahnya namanya object as associative array. Jadi kita bisa
Ini menariknya. Jadi key-nya itu bisa kita ubah adaptif gitu ya, ngikutin variabel yang kita bikin. Jadi misalnya kalian mau akses satu-satu, kan kalian nggak mungkin ngetik address 01, address 02. Kalian pengen ini ngetik otomatis ya, 01 sampai 10 ini. Caranya menggunakan template literal, lalu kasih kurung di sini. Jadi expressionnya sebagai index. Jadi address i plus 1, nanti i-nya bergerak dari 010. Ingat di sini karena kita butuh padding itu tambahan 0 di dalam ini. Jadi 2 digit semua ya. Maka kita butuh ubah dulu i plus 1 ke dalam string, kemudian pad startnya 2 digit diawali dengan 0. Dan ini akannya kalau kita lakukan running baris ini itu menghasilkan address 01, address 02. Lalu dipanggillah customer itu key-nya, atau bukan key ya, saya ke bawah ke Python, property name-nya. Lalu kita tambahkan address-nya, nanti kita print satu-satu. Nah ini kalian bisa coba ya kalau misalnya penasaran. Saya nggak ngetik semua ini panjang kalau diketik. Tapi kalau mau kalian ngetik silakan. Jadi saya masukkan di sini. Oh mau nggak ya? Oh bisa paste. Kalau misalnya saya ketik customer, nah ini di customer dia langsung keluar semua ya. Nah misalnya saya mau jalankan yang ini, itu juga atau kita bikin file baru lah karena ini panjang codingnya. Jadi misalnya apa itu namanya, object associative array, obj s aso array.js. Saya copy, oke, kurung kurawalnya udah ada di sana ya. Lalu loopingnya ini saya copy. Ya kenapa sih Pak Henok kok nggak ngetik juga ya? Karena saya yang membuat coding ini ya. Kalau kalian ya boleh lah di copy, tapi harapannya kalian sebagai yang baru belajar diketik ya. Tapi kalau kalian sudah yang bikin ini ya silakan di kopas, itu kan supaya menghemat waktu juga. Nah ini kalau saya print, oh maaf saya running node obj, ups, tidak terjadi apa-apa ya, jelas karena saya tidak melakukan printing di sini ya. Console log address. Jadi saya tidak melakukan pencetakan di situ. Tapi kalau saya cetak maka keluar semua ya alamat dari setiap address itu. Oke, jadi begitu. Kita lanjutkan lagi, tinggal berapa ini? Ya masih tinggal sampai 20. Tinggal dikit lagi. Nah, beberapa catatan lagi. Yang kedua adalah salah satu fitur dari JavaScript ini, key feature in JavaScript dari objek tadi ya, itu inheritance, query sama settingnya. Jadi misalnya gini, saya punya 3 buah objek ya. Pertama green feather itu punya buku yang property name buku dengan nilai 1. Nah lalu saya bikin objek mirip seperti green feather, tapi saya khususkan untuk feather gitu. Jadi untuk si ayah ya. Nah di sini sama, nanti objek create green feather, maka dia akan mewariskan semua buku ini. Jadi di dalam feather ini ada book titik 21. Nah saya ingin tambahi, jadi akhirnya di feather ini lebih spesifik lagi, ada komputer sama dengan 2. Kemudian anaknya juga sama, saya buat dari feather ini. Jadi nanti di dalam objek sun ini ada book titik 21 feather, bukan feather ya, book titik 21, lalu komputer titik 22 di dalam sun. Tapi sun ini saya tambahin lagi propertinya dengan games. Jadi dia di dalam sun ini punya book titik 21, komputer titik 22, games titik 23. Nah misalnya nih, ini seperti ini sudah saya declare ya, green feather itu bukunya saya ganti nilainya, book itu jadi 5. Maka kalau kita cetak console.log, buku yang di dalam objek sun ini juga ikutan berubah gitu. Itu yang disebut sebagai prototype chaining. Jadi berantai prototype itu. Jadi kalau ubah pusatnya maka ke bawah itu berubah semua. Nah ini perlu hati-hati. Gimana Pak kalau misalnya kita pengen ngambil turunan itu cuma kita nggak pengen ngubah? Itu ada lagi triknya. Jadi itu yang di sebelah, bukan sebelah kanan, ada lagi caranya. Jadi kita buat objeknya itu tidak menggunakan objek yang dari atasnya ini. Misalnya, Pak saya butuh yang objek yang green feather ini, tapi
ketika green feather ini saya ubah, si soundnya ini nggak berubah. Ada ya triknya, cuma saya masih belum tahu. Mungkin nanti akan saya cari. Itu untuk setting ya. Jadi ketika kita set green feather, maka si sound ini otomatis berubah. Tapi tidak sebaliknya. Misalnya kita set untuk yang sound, si green feather ini nggak ikut berubah gitu. Jadi kita lihat arahnya, yang puncak itu akan ngerubah yang bawah, tapi kita ngerubah yang bawah nggak akan ngubah yang puncak. Itu disebut istilahnya prototype chaining, berantai. Rantainya tuh cuma dari yang si green feather. Nah, di sini saya tulis changing property in the green feather objects affect the property in the sun object. Jadi mengubah properti, nilai properti green feather buku ini saya ubah 5, itu mengubah properti dari sun itu juga 5. Tapi sebaliknya, ketika sun itu kita ubah nilainya, itu nggak akan ngubah atau mempengaruhi nilai green feather object, properti di dalam green feather object. Nah, ini catatan ketiga dari querying and setting adalah disebut dengan conditional property. Ini penting ketika kalian pengen lakukan pengecekan data, misalnya contohnya buku. Saya punya objek namanya buku, ada main title-nya, ada subtitle-nya. Maaf, kok mouse saya hilang ini. Nah, ada main title, subtitle, lalu ada author. Nah, kenapa tanda petik saya menggunakan spasi di sini ya untuk property name-nya, sama ada tanda negatif, jadi harus dikasih tanda petik 2, karena supaya negatif ini nggak dibaca negatif ya, dan spasi ini nggak dibaca dua hal yang variabel yang berbeda dua ini. Jadi tetap satu kesatuan. Lalu autornya isinya objek lagi namanya first name sama surname. Nah, misalnya kita mau cek, kalau kita mau akses ya, book author surname.length. Cuma kan di sini nggak ada property length ini di dalam surname, karena surname isinya cuma string doang gitu. Jadi ketika kita mengecek ini book.author surname.length, jadi kita mau mengakses properti ini, jadi mengakses properti yang nggak ada, yang dikeluarkan adalah hasilnya adalah error gitu, karena propertinya nggak ada. Gimana Pak? Kalau misalnya propertinya nggak ada, saya nggak mau mengeluarkan error. Bisa pakai try except handling kan yang. Tapi ada cara yang lebih keren, itu menggunakan ini namanya conditional property. Jadi book ada nggak titik, author ada nggak gitu. Jadi pakai tanda tanya titik ini, tanda tanya titik, tanda tanya titik. Nah, ini kalau kita print, kalau misalnya ada maka dia ngelanjutin, kalau enggak dia nggak akan ngelanjutin ke properti yang paling dasar gitu. Dan ini lebih keren ya. Jadi ini 3 cara handling tadi ya, error yang misalnya property length itu nggak ada, menggunakan if. Jadi book, test book itu ada nggak? Kalau kita nggak ada kan undefined ya. Undefined kan karakternya seperti false ya. Kalau null itu 0 gitu. Bentar, saya kayak salah. Undefined itu false, null itu juga false. Jadi false, ingat yang pertemuan-temannya tentang falsy and truthy. Jadi nilai-nilai yang falsy itu apa, nilai-nilai yang truthy itu apa. Nah, kalau nggak ada, maka kalau dia ada nilainya, book itu ada isinya, bukan objek kosong, maka if itu benar, maka jalankan seperti ini. Cuma ini kan panjang ya, susah, tidak concise ya. Tapi ini benar codingnya. Cuma ada coding yang lebih simple menggunakan tanda tanya titik, tanda tanya titik. Atau menggunakan source secret yang dibahas sama teman kalian kemarin, menggunakan source secret. Jadi kalau ini benar, maka ini dites lagi apakah benar. Kalau ini salah, book ini salah, kita nggak perlu ngetes ini, karena harus dua-duanya benar kan. Jadi nggak perlu mengetes yang kedua ini. Jadi langsung lompat. Kalau ini benar, ini cek lagi benar. Kalau ini benar terus surname ini salah, ini sebenarnya harus lebih panjang sana. Bentar, ini sebenarnya harus ke kanan lagi. Ini kurang panjang ke sana. Jadinya kepotong. Bisa nggak saya tarik ini? Loh, kok kotak? Oh, kotaknya, maaf. Kotaknya itu ternyata bukan kotak di dalam coding itu. Jadi ini tuh ada kotak lagi. Ini tuh seperti ini harusnya. Nah, jadi lebih. Oke, saya perbaiki. Maaf, masalah teknisnya. Oke, ini kurang ke bawah. Oke, ini kurang ke atas dikit. Oke, sip.
Nah, supaya kelihatan prosesnya ini ya, n. Kemudian kalau ini salah, maka ini kan dia akan print yang terakhir ya. Maka kalau ini benar, ini sudah, dia akan print yang terakhir. Length surname-nya ini nggak ada ya, jadi saya lupa, false ya. Kalau ini true, maka length surname-nya itu false gitu. Jadi ini adalah suatu teknik untuk menghindari error, tapi errornya ketika kita nggak ada properti itu. Kalau misalnya beda lagi errornya, ya mungkin bisa menggunakannya, cuma ini khusus untuk ketika properti yang kita cari itu nggak ada di dalam objek yang kita panggil query. Nah, itu menggunakan istilahnya conditional property. Kenapa conditional property? Karena ada tanda tanya dan titik. Jadi properti itu dibuat kondisional, dibuat kondisi ada nggak properti ini. Jadi seperti if else, tapi conditionalnya itu di property name-nya. Ada nggak gitu. Book ada nggak gitu. Author ada nggak. Surname ada nggak. Length gitu. Ini kayaknya saya lupa. Ini kayaknya yang book, author ini jadi tanda tanya titik, di tesnya yang author ini. Author ada nggak gitu. Terus nanti dites lagi sampai length di sini ada nggak. Nanti bisa di print length surname. Nah, berikutnya enumerating property special function. Nah, di sini ini apa ya? Saya agak sedikit lupa. There are food function JavaScript into enumerate property of an object. Oke. Nah, ini adalah suatu data type baru. Yang ini mungkin saya skip ya. Kemarin mungkin saya singgung yang di bagian falsy logical operator itu ada namanya simbol. Simbol itu apa sih, Pak? Itu sebenarnya data type juga ya. Jadi khusus untuk membuat simbol. Perlu diingat, meskipun namanya sama, tapi dua simbol ini tuh beda. Jadi misalnya gini, saya pengen kayak bikin ID lah. Jadi simbol itu seperti kita buat ID untuk variabel itu. Oke. Nah, ketika kita menggunakan simbol, ini yang menarik ya, simbol 3 objek. Jadi kita bisa namanya tuh sama. Padahal kalau kita bikin manual ya, terus nama ini si node, misalnya let a sama dengan, misalnya namanya ada 2x1 x.21, itu kayaknya nggak bisa. Oh, bisa ya. Mungkin gini ya, atau gini, bentar, saya buat ininya 5 gitu. Ups, ya nggak bisa declare a nya karena a sudah di declare. Nah, kalau kita lihat sini, lihat, ketika kita punya dua buah properti yang namanya sama kan, xx, tapi nilainya beda, itu ternyata yang disimpan hanyalah yang nilai terakhir itu. Nah, gimana Pak kalau saya pengen namanya sama tapi tetap disimpan? Itu menggunakan simbol tadi. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ketika di print ya, saya pengen tahu property names-nya itu kita cuma punya ya, kalau property name kita punya a sama 2, tapi kalau kita ada namanya get on property symbol, kita bisa punya 3 simbol. Jadi kita sudah isi ini. Tapi kalau pengen semua ambil ini nama property name-nya, kita bisa menggunakan kata reflect.ownKey object. Jadi kalau kita panggil key-nya itu adalah key yang valid aja key-nya. Tapi kalau kita menggunakan reflect on key object, itu akan memanggil semua key dari objek yang kita punya. Ini sebenarnya namanya key ini mengadopsi dari dictionary mungkin ya. Tapi sebenarnya ini kan property name, property value. Nah, sini ada 4 ya. Ini namanya enumerating property special function. Oke, saya mulai ingat lagi. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang untuk digunakan mendata property name kita. Jadi, ini bagian ini adalah fungsi-fungsi spesial yang ada di dalam objek dan reflect ini yang digunakan untuk mendata property name kita. Nah, di sini saya contohkan ada property name yang nggak kelihatan, itu disebut dengan property symbols. Dan itu dibuat dengan sintak simbol terus nama, bukan nama ya, simbol itu isinya apa. Perlu diingat, simbol itu meskipun nilainya sama, itu bisa tersimpan berbeda masing-masing. Karena setiap simbol itu dia punya ID sendiri. Dari tahu dari mana ID-nya gitu. Nah, saya nggak tahu ya ID-nya itu apa, cara dapetinnya gimana. Saya sebenarnya baca di buku yang saya acu. Jadi simbol itu diasosiasikan dengan ID baru. Jadi setiap kita buat simbol itu membuat ID 1, buat lagi simbol ID 2.
Jadi kita nggak fokus ke ID-nya, kita fokusnya ke yang tadi di simbolnya. Tapi menurut saya ini jarang dilakukan ya. Jadi saya belum tahu nemukan contoh simbol. Mungkin yang presentasi silakan kalau ada menemukan contoh penggunaan simbol yang lebih praktis. Atau mungkin nanti akan saya cari, saya persiapkan di minggu depan. Nah, berikutnya adalah spread operator. Nah, ini yang penting juga. Spread operator ini gimana kita, sebenarnya sama seperti destructuring sama destructuring assignment yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Spread operator ini adalah cara cepat, cara sederhana bagaimana kita memperluas dan melakukan penggandaan properti dalam suatu objek gitu. Jadi misalnya kita mau extend, ini yang extend ya, kalau kita mau extend object assign target source. Jadi sebentar, saya kok lupa ini. Sebentar, saya ketik dulu ya. Jadi misalnya saya punya B dulu, let B. Misalnya saya punya dia propertinya x1, lalu C itu let C itu y.2, z itu 3. Ini harusnya pakai titik koma saya. Nah, misalnya saya mau extend objek, extend ya, benar ya. Assign targetnya itu saya takut kebalik, makanya saya mau coba ini. Objek assign kurang n, not a function. Nah, kita lihat jadi targetnya itu adalah B. Maka kita akan tambahkan YZ gitu. Kalau misalnya saya balik C B, jadi YZ maka X-nya ditambahkan, B itu ditambahkan ke target ya. Jadi target source ini akan menambahkan property name value-nya ke dalam target. Nah, ini sama menggunakan namanya spread operator, itu menggunakan tanda kurung terus titik-titik 3 gitu. Jadi titik-titik 3 terus koma titik-titik 3 source gitu. Jadi sebenarnya kita menghilangkan kurung kurawal dari, jadi misalnya kalau tadi lihat ini ya, menghilangkan kurung kurawal C dan ini terus digabungin itu ketiga tadi. Jadi ini sama, mau menggunakan yang atas atau menggunakan yang bawah. Ini beberapa dipakai ya sama programmer kalau menggunakan spread operator ini. Biasanya mereka ini seperti unpacking. Ini sebenarnya di Python tuh mirip seperti tanda asterik ya, kalau kalian pernah tahu asterik terus nama variabelnya. Dia akan unpacking, menghilangkan kurung sikunya, lalu meninggalkan cuma elemen dan koma-komanya gitu. Elemen, koma, elemen 1, koma, elemen 2, koma. Sama seperti di sini, dia menghapus kanan kiri kurung kurawalnya, kemudian kita sambungin nih dua objek tadi. Titik-titik target, koma, titik-titik. Ingat bahwa order dari ini penyusunan target and source itu penting ya. Kalau kita lihat di sini kan, kalau saya susun BC, maka C ini dipasangkan ke B. Yang B sudah punya X titik 21, maka C-nya ini punya Y titik 22, C titik 23. Kalau kita balik, kita nambahkan X ke dalam B. X ke dalam YZ tadi ini. Nah, ini contohnya portfolio source, portfolio target. Ini saya menggunakan ini harga saham ya, BMRI, Unilever, Telkom. Jadi saya pengen susun harga, bentar, portfolio target, portfolio source. Jadi portfolio itu adalah daftar saham yang kalian punya dalam rekening saham kalian. Nah, misalnya kalian punya 2 rekening saham. Nah, gimana saya mau pasangkan rekening saham saya gitu. Jadi jangan sampai kebalik karena objek ordernya itu penting. Can you fix the code to update by summing the same property? Sebentar, object is overwritten. Ya, ini maksudnya gini. Jadi ini yang menarik ya. Jadi kalau saya punya portfolio ini, jadi portfolio saya Unilever 220, BRI ya 280, Telkom 100. Nah, saya pengen update stok saya BMRI ini, saya pengen update. Kalau urutannya benar, jadi kalau urutannya portfolio target, portfolio short, maka 180 ini akan berubah menjadi 200. Oke, nggak masalah kan, karena kita memang pengen update dengan yang short ini. Tapi kalau kita ternyata kebalik ngisinya, maka bukan 200 jadi 180 jadi 200, tapi tetap menjadi 180 gitu. Akhirnya
portfolio kita nggak ada perubahan, padahal kita pengen ngubah gitu. Makanya susunan ini penting. Jadi jangan sampai terbalik. Pertama target, source gitu. Nah ini ada pertanyaan, bisa nggak kalian bikin dua-dua ini supaya memiliki properti yang sama, jadi nilainya juga sama. Ya di sini saya tuliskan object 1, object 2 is overwritten by object 2. Jadi kalau ada properti yang sama di object 1 sama dengan properti di object 2, maka objek 1 ini propertinya akan di overwritten atau ditindih, ditimpa dengan properti di objek 2. Oke, ini terakhir ya. Nah, ini yang terakhir, special method get and set, ini yang tadi di rekening bank tadi. Oke, saya ada yang salah. Ini harusnya bisa yang bagian sini. Jadi yang get method customize, bentar, property of an object to get the data. Ya, get method itu untuk mendapatkan data kita. Jadi kita nggak kasih akses ya si user itu untuk langsung mengakses balance-nya. Jadi kita hanya akses, dia hanya bisa dapatkan balance itu menggunakan fungsi ini. Jadi dia nggak akan bisa akses langsung balance-nya, harus bisa edit-edit itu. Jadi ada suatu interface. Jadi sebenarnya objek itu ngebuat program kita itu punya suatu interface. Istilahnya tuh abstraksi ya. Jadi objek kita diabstraksikan, nanti si user mengakses objek kita itu menggunakan interface namanya get and set. Dapatin sesuatu dan set sesuatu. Nah, kita bisa proteksi gimana si user ini mengakses nilai dan apalagi mengubah nilai dari objek yang kita punya. Dan ini sangat penting ya. Kalau misalnya kita bikin database, kita punya fitur get and set. Itu selalu ada get and set. Dua fitur yang saling bekerja sama ya. Satunya mendapatkan nilai, satunya melakukan pengaturan nilai. Nah, di sini with these two special method we can restrict. Ya, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Dengan dua special method ini kita bisa membatasi bagaimana user itu berinteraksi dengan data property kita. Maksudnya data property itu property value yang kita punya gitu. Jadi program kita tuh lebih secure ya, karena si user tuh nggak punya akses selain dia lewat get atau set. Ya mungkin dia bisa variasi inputnya, cuma kita sudah batasi di ini di dalam saluran get sama set ini. Oke, mungkin saya akan coba di sini ya. Tadi saya nggak bisa yang ini running owner name ya. Harusnya bisa, harusnya. Bentar, saya akan coba balik lagi owner name. Oh, bentar, itu ada di sini ya. Bank account, sebentar. Kayak mungkin ada yang salah saya ngetiknya. Set current balance. Oke, set owner, atau mungkin ini titik, ini nggak mungkin titik koma ini. Property set owner implicitly has type any because it set accessor lack of parameter type annotation. Kalau saya, kenapa waktu saya set itu, coba saya cari lagi ya, kayaknya ada beberapa yang update. Bentar, saya harus cari lagi. Saya harus buka. Jadi gini, kalau kalian mencari dokumentasi itu, kalian bisa mengakses dokumentasinya MDN ya. Jadi MDN itu apa sih? Mozilla Developer Network, MDN JavaScript itu ada dokumentasi yang gratis. Kalian bisa banyak belajar tentang JavaScript. Nah, saya mau cari objek di sini. Ini objek ya, objek. Saya mau mencari untuk yang null prototype. Ini sebenarnya pakai Google lebih cepat ya, kalian tinggal cari how to set constructor, create instant property. Ini instant properties, instant method. Ini tadi ada toString sama value of yang sudah kita bahas. Nah, ini contohnya saya ngambil dari sini juga ya, O1, O2, O3 itu yang ada di slide saya. Juga sama, objek prototype. Oh, nggak ada ya. Object with set and get example MDN JavaScript. Ada nggak? Oh, ini ada get, ini yang set ya. Coba kita lihat contohnya yang set gimana.
set property. Oh, gini doang sintaknya. Set. Oh, ada bentar, ini kurung ini. The name property to bind to given function. Oh, ini ya, set prop. The code execute sini, oke. Ini example-nya. Log current. Oh, langsung disama dengan ya. Jadi kalau setting itu bukan menggunakan, ya saya yang salah penggunaannya. Jadi ketika set owner ini kita nggak menggunakan fungsinya, salah saya. Jadi bank account. Tapi kok ada? Oke, ya benar. Jadi yang benar adalah untuk setting itu bank account. Set kita langsung pakai owner aja bisa sih, nggak usah apa owner name itu bisa udah, jadi nggak masalah. Saya yang salah. Owner name sama dengan Oliver Hans. Oke. Terus ini nggak perlu, nanti kalau kita print maka ownernya akan berubah ya. Exit note bank account. Nanti akan standby di slide kayaknya. Ups, tetap nggak bisa. Apa yang terjadi? This owner name maksimum. Oh iya, kayaknya looping sih, benar. Jadi harus namanya beda. Set owner name, set owner name. Jadi kalau saya jalankan bisa nggak bisa. Oh bisa, jadi namanya ganti Oliver Hans. Nah, kalau misalnya saya nggak ada get ininya, apakah masih bisa kita setting Oliver Hans? Terus misalnya cara ngesetnya itu gini ya, karena kita kan set ownernya udah saya komen ya, jadi kita buat account apa tadi ya, owner name sama dengan Oliver Hans. Apakah bisa? Saya juga mau ngecek pemahaman saya. Oh, tetap bisa Oliver Hans. Jadi bedanya apa Pak? Kalau ternyata kita bisa akses ini. Sebentar, kayaknya saya ada yang keliru kayak. Using setter in, oh ini di kelas ya. Define setter existing object using define property. Sebentar. Ya, jadi ya sebenarnya dia untuk proteksi ya, tapi ternyata kita bisa ubah langsung owner name-nya. Oke, nggak masalah. Ya sebenarnya ada triknya ya untuk bisa ngubah itu, untuk bisa membatasi. Nanti mungkin kita pelajari di PBO, tapi nggak akan ketemu saya lagi. Jadi sebenarnya penggunaannya lebih ke ya kita bisa langsung set ya. Harusnya saya pengennya itu kita nggak bisa langsung set owner name kalau nggak melalui metode set ini. Jadi dia hanya jalan satu-satunya untuk mengubah atribut. Tapi ternyata bisa ya. Mungkin harus menggunakan kelas yang lebih umum lagi, jadi objek. Nanti kalau kalian belajar kelas tuh nanti ada di sini tuh ada kelas ya, objek ini kelas, nanti ada kelas, nanti ada perintah sini get set gitu. Nah, mungkin menggunakan ini yang lebih bisa menghandle akses user terhadap atribut kita. Ya mungkin saya akan tambahkan sebentar, saya ini itu sebentar, jadi ini harus saya ubah. Tadi owner name tuh dia nggak mau gitu, jadi set owner name ini saya perbaiki, set owner name. Terus saya juga perbaiki yang atas itu. Sebentar, ini juga set owner name, salah, owner name. Oke, udah bener. To use this set owner name kita menggunakan sama dengan, jadi bukan, saya kira langsung manggil fungsinya ini ya. Jadi set owner kita panggil sama dengan, tapi ternyata kita langsung ubah owner name juga bisa ya. Mungkin itu akan saya cari lagi kenapa tidak bisa terproteksi ya. Jadi saya pinginnya saya nggak bisa ngubah ini, cuma melewati dua ini gitu. Oke, tapi ternyata bisa ya. Mungkin saya akan cari solusinya, atau mungkin ternyata menggunakan objek yang lain. Baik, itu saja ya untuk minggu ke-7.
Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube, tanyakan di WhatsApp, tanyakan ke saya langsung di ruangan dosen, saya ada sampai jam 5 gitu. Jadi jangan lupa kerjakan tugasnya, persiapkan ya untuk mengerjakan UTS. Materinya semua dari yang di kalian sampaikan dan yang ada di slide saya, tapi mungkin ada sedikit variasi gitu ya. Karena saya pasti yakin saya dari kalian pasti ada yang menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan UTS. It's okay gitu. Pakai aja. Tapi saya berharap kalian mengerjakannya benar-benar apa ya? Menggunakan pemahaman kalian. Nah, untuk menghindari orang-orang yang curang mungkin wah soalnya Pak Henok susah nih. Ya, mungkin kalian gunakan ChatGPT. Ya, oke. Jadi saya mungkin bikin soalnya agak sedikit variasi dengan waktu yang sangat cepat gitu dan menggunakan SPN exam gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah ini. Kita akan ketemu lagi di minggu ke-9. Saya akan bikin videonya di minggu ke-8 nanti.